Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya masuk ke materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama saya Bolo Arif, stambuk F1 S1 037. Jadi tema yang saya ambil pada tugas bioteknologi restorasi lahan tambang ini adalah biosorpsi ion merkuri lahan bekas tambang emas dengan menggunakan jamur pelapuk putih mobil. Kemudian yang melatar belakangi pada tema ini adalah di Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang tergolong dengan sumber daya alam yang berlimpah, salah satu kekayaan alam yang paling besar yaitu pertambangan. Salah satu kegiatan pertambangan yang ada di Indonesia adalah pertambangan emas Asmoro 2015. Nah, kemudian penambangan emas ini adalah proses atau teknik yang digunakan dalam pengambilan emas dari tanah. Pertambangan emas juga menghasilkan limbah yang mengandung senyawa toksik atau logam berat dengan jenis merkuri. Merkuri ini yang terdapat pada pertambangan emas berasal dari biji emas dari tanah. Salah satu contoh merkuri pada pertambangan emas inilah kita dapat dilihat slide samping. Jadi merkuri pada tambang ini adalah salah satu jenis logam berat yang sangat berbahaya, sangat beracun dan sangat bioakumulatif. Logam berat juga ini dapat berkontaminasi dengan tanah dan sehingga pada rantai makanan yang pada akhirnya dapat membahayakan kehidupan manusia. Mainer 2010. Kemudian jika ada merkuri yang larut dalam air, maka limbahnya yang disebut taling. Jadi salah satu limbah taling ini dapat mengontaminasi tanah dan perairan yang ada di lingkungan sekitarnya. Jadi bentuk kontaminasinya berupa berbagai unsur dan substansi kimia yang berbahaya yang mengganggu keseimbangan dalam entah itu fisik, kimia dan biologis. Salah satu dampak pertambangan emas ini meliputi dampak positif dan dampak negatif. Jadi salah satu dampak positif pada dampak pertambangan emas ini yang pertama menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Hasil produksi tambang dapat digunakan untuk memenuhi permintaan pasar domestik maupun pasar internasional sehingga hasil ekspor tambang tersebut dapat meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi negara. Yang kedua, industri pertambangan juga dapat menarik investasi asing untuk menanamkan modalnya. Jadi itu salah satu dampak positif. Dan dampak negatif berupa dapat merusak tanah, penurunan kualitas air, pencemaran sungai, dan terganggunya kesehatan masyarakat. Metode yang saya gunakan pada tema ini adalah dengan metode biosorpsi. Jadi biosorpsi ini merupakan teknologi pengolahan limbah terbaru yang dapat menyisihkan atau menghilangkan logam-logam beracun seperti ion merkuri dalam limbah cair hasil penambangan emas. Jadi proses biosorpsi ini dapat terjadi karena adanya material biologis yang disebut biosorben dan adanya larutan mengandung logam berat dengan afrinitas yang tinggi sehingga mudah terkait dengan biosorbin. Johan 2017. Kemudian pengikatan logam berat yang berada dalam suatu larutan yaitu dengan cara pertukaran ion, di mana ion ini pada dinding sel mikroorganisme digantikan oleh ion-ion logam berat. Jamur pelapuk putih adalah jamur pelapuk putih indigenus yang mampu menghilangkan enzim lakalase dengan aktivitas tinggi. Hal tersebut disebabkan karena lakalase ini memiliki aktivitas katalitik terhadap berbagai jenis substrat. Telah diketahui sejak lama bahwa bakteri dan jamur mempunyai kemampuan dalam menyerap logam-logam berat seperti halnya jamur Omphalina sp dapat menyerap ion logam berat seperti CO2, CO2,
Cr6, Cn2 dan Hg2. Jadi kemampuan jamur ini dalam mengikat ion logam disebabkan jamur memiliki senyawa-senyawa dengan gugus fungsi potensial yang mampu mengikat ion logam. Dan mekanisme penyerapan logam oleh mikroorganisme jamur berapung putih. Kita lihat pada gambar pertama. Gambar pertama ini menunjukkan salah satu mekanisme bioabsorpsi logam oleh mikroorganisme, merupakan proses yang kompleks dan melibatkan banyak proses yang berbeda seperti kompleks pertukaran ion, kelasi, absorpsi, dan difusi. Proses bioabsorpsi ini terjadi pada dua tahap. Jadi yang pertama penyerapan pasif. Penyerapan pasif ini tidak tergantung pada proses metabolisme dan penyerapan cepat oleh banyak mekanisme pengikatan seperti kompleksasi, pertukaran ion, absorpsi fisik. Ion logam akan berikatan dengan permukaan agen pengkelat. Kemudian pada tahap kedua ini terjadi penyerapan secara aktif. Ion logam menembus membran sel dan masuk ke dalam sel. Jadi proses bioabsorpsi dapat terjadi melalui proses pertukaran ion dan dapat juga melalui proses pembentukan ikatan kompleks antara gugus fungsi dan pada dinding sel ompalina dengan ion-ion logam. Jadi serapan maksimum logam oleh jamur terjadi pada suatu jam pertama dan diikuti penyerapan dengan periode yang lebih lama sampai jamur benar-benar jenuh oleh ion-ion logam. Pada gambar kedua ini menunjukkan kualitas dan kuantitas penyerapan logam oleh permukaan biomasa sangat ditentukan oleh gugus fungsional yang terdapat dalam permukaan dinding sel jamur. Dinding sel pada umumnya terdiri dari kitin, glukan, kitosan, selulosa, dengan gugus-gugus seperti karbonil, amino, tiol, hidroksil, dan fosfat. Jadi hasil pada penelitian ini adalah kapasitas bioabsorpsi jamur pelapuk putih amobil terhadap logam atau Hg berbanding lurus dengan penurunan konsentrasi logam tersebut dalam larutan. Makin tinggi penurunan konsentrasi logam dalam larutan, jadi makin tinggi pula penyerapan logam dalam biomasa jamur pelapuk putih amobil. Seperti pada penurunan konsentrasi logam, kapasitas absorpsi juga dipengaruhi oleh pH larutan pada gambar 1 dan 2 yang slide yang setelah saya bahas tadi. Jadi kapasitas absorpsi dan ompalina SPI amobil terhadap Hg dengan pH 4,0 lebih tinggi dibandingkan dengan kapasitas absorpsi Hg dengan pH 5,0. Gambar 1 dan 2 juga melaporkan bahwa bioabsorpsi logam Cr dengan jamur berapung putih optimum pada larutan pH dengan 4,0. Kapasitas absorpsi juga dipengaruhi oleh lama aplikasi biosorben. Referensi yang saya ambil pada materi ini dapat dilihat di slide samping. Jadi itu saja materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.